Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Aksi para buzzer, aksi konyol Ade Armando yang membuat umat Kristiani pun sendiri juga geram. Ade Armando di Cokro TV-nya menghimbau bahwa umat Kristen bersatu untuk mengalahkan Pak Anies Rashid Baswedan. Belum kapok-kapok Ade Armando belum. Ampun ya Allah, orang-orang seperti ini masih dipelihara gitu, masih dibiarkan. Nanti teman-teman saksikan bagaimana Ade Armando menghimbau umat Kristen untuk bersatu agar Pak Anies Rashid Baswedan kalah dalam pemilihan presiden di 2024. Nanti kita lihat bagaimana komentar teman-teman terhadap himbauan Ade Armando ini yang belum kapok-kapoknya bikin sensasi. Ya, kita lihat cuplikan videonya teman-teman. September itu juga beredar foto Anies mengenakan stola saat meresmikan pembangunan gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam shawl yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah sebuah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di gereja Jakarta. Namun tentu saja diharapkan suara dari para pendeta Jakarta itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Nah, bagaimana teman-teman sahabat-sahabatku semuanya mengomentari, menanggapi kekonyolan Ade Armando mengimbau, mengajak umat Kristen bersatu untuk memenangkan pemilu terhadap Pak Ganjar Pranowo biar Pak Anies tidak bisa memimpin di bangsa ini. Kita sudah melihat di kalangan Kristen pun juga ada yang modernis, ada yang ekstremis. Di kalangan Muslim pun juga begitu, ada yang modernis, ada yang ekstremis. Pasti di setiap agama ada seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan memimpin di Jakarta, menjalin kerukunan antar umat beragama, antar golongan, antar warga. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Ini kekonyolan yang dibuat atau kepanikan seorang Ade Armando yang belum kapok-kapok bikin sensasi, yang belum kapok-kapok bikin heboh rakyat Indonesia gara-gara perbuatannya sendiri. Teman-teman, orang ini selalu mencari sensasi nggak kapok-kapoknya. Kemarin masalah tragedi Kanjuruhan. Kadang kita ini melihat orang-orang seperti ini kebawa emosi, kebawa kesal, jengkel. Tapi inilah orang-orang seperti ini emang sengaja dibiarkan, sengaja dilindungi, kebal hukum,
Makanya orang-orang seperti ini bebas, dia mau bicara apa aja bebas. Nah itu yang kita harapkan ke depannya, kita dapat pemimpin yang benar-benar bisa menjalin kerukunan antar umat beragama, antar anak bangsa, antar golongan. Itu yang kita harapkan pada pemimpin yang akan datang. Kita mau bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang bisa merangkul rakyatnya. Jadi sejak rezim ini berkuasa, kita lihatlah mana perlakuan orang-orang seperti ini tidak tersentuh oleh hukum. Orang-orang seperti ini terkesan dilindungi oleh hukum, kebal hukum. Lihat bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan memperlakukan antar umat beragama. Bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan menciptakan kesetaraan antar umat beragama. Kita saksikan di mana-mana Pak Anies Rashid Baswedan ketemu golongan non-Muslim, dari itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Pak Anies Baswedan tidak membeda-bedakan. Ini Ade Armando saking paniknya, apa memang sudah dapat instruksi dari majikannya, karena waktu itu survei-survei juga sudah dipanggil ke istana, apa sudah melihat bagaimana hasil survei tentang elektabilitas Pak Anies. Apakah majikan sudah tahu bahwa Pak Anies ini benar-benar hasil surveinya menang mutlak, akan tetapi masih mereka rahasiakan. Makanya para buzzernya kerahkan bagaimana untuk Pak Anies Baswedan tidak bisa menang di Pilpres di 2024. Mereka bersiasat tapi Allah Maha Siasat. Mereka berencana tapi Allah Maha Perencana gitu. Bukan kita mendiskreditkan saudara kita umat Kristen, umat non Muslim, bukan, kita nggak menfikan. Sekiranya umat Kristen bersatu, kalau kita lihat populasi penduduk di Indonesia ini 15% tuh udah termasuk Kristen, termasuk ya pokoknya agama di luar Islam itu persentasenya sekitar kurang lebih itu 15%. Dari 15% berapa yang berhak memilih. Jadi konyol Ade Armando ini sengaja membentur-benturkan antar agama. Konyol. Apa ini kepanikan? Buzzer kepanikan dengan geliat masyarakat mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Sampai-sampai mengeluarkan statement seperti ini. Bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan memperlakukan orang-orang Kristen di Jakarta? Bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan memperlakukan umat Hindu di Jakarta? Bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan memperlakukan agama Konghucu di Jakarta? Pokoknya agama non-Muslim di luar agama Islam diperlakukan sama Pak Anies Rashid Baswedan selama beliau memimpin di Jakarta. Makanya Pak Anies Rashid Baswedan diberi gelar Bapak Pemersatu. Konyol. Apa karena Pak Ade Armando ini terlalu dibiarkan berkoar-koar, terlalu indikasinya kuat, dugaan kita bahwa dia dipelihara, dia didukung, dilindungi oleh hukum, maka dia bebas mau ngomong apa aja, dia bebas. Luar biasa Pak Ade Armando. Oke, itu teman-teman, silakan tulis komentar teman-teman nanggapin nih manusia satu ini yang tidak
tersentuh oleh hukum. Dan kedepannya kita minta keadilan Allah, bagaimana Allah menurunkan keadilannya terhadap bangsa ini, terhadap manusia-manusia yang zalim. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.